Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hoirun Ali Umar. Di sini saya akan menjelaskan pengertian nasih mansuh dalam Al-Quran. Pengertian nasih mansuh secara bahasa yaitu nasih mansuh merupakan penggabungan antara fa'il dan maf'ul. Nasih sebagai fa'il dan mansuh sebagai maf'ul. Nasih dan mansuh ini keduanya berasal dari suku kata yang sama, yaitu dari fi'il madhi, yakni kata nasah yang bermakna yang dihapus. Sedangkan bentuk masdarnya yakni nas yang bermakna pembatalan. Selanjutnya pengertian secara istilah dari beberapa ulama. Yang pertama, menurut Ibnu Manzur, makna akar dari kata nasah dalam bahasa Arab adalah pembatalan sesuatu dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Ibtol asyai wa iqoma akhor makomah. Lalu penggantian sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tabdil asyai min asyai'in min asyai wa huwa ghairuh. Dan memindahkan sesuatu dari satu tempat ke tempat yang lain. Nakal asyai min makan ila makan wa huwa. Jadi inti dari menurut pengertian dari Ibnu Manzur ialah mengganti sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seperti itu. Selanjutnya pendapat dari Az-Zarqani yang dapat dikatakan mewakili kalangan ahli ilmu Al-Quran, mendefinisikan nas dengan penghapusan hukum syar'i berdasarkan dalil syar'i. Raf'u al-hukmi al-syar'i bidofilin hukmiyin syar'iyin. Sementara Abu Zahra mereferensikan makna usuliyin, mendefinisikan nas dengan raf'u al-syar'i hukman syar'iyan bidolilin mutaakhirin, penghapusan hukum syar'i oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dalil syar'i yang datang kemudian. Nah, dari beberapa pengertian yang sudah saya bacakan barusan, bisa diambil inti bahwa nasih mansuh memiliki makna menghapus dan mengubah. Nasih yang bermakna menghapus dan mansuh yang bermakna mengubah. Dengan demikian, nasih mansuh adalah penghapusan hukum syar'i yang lama dengan mengubah dengan hukum syar'i yang baru tanpa mengubah kesinambungan hukum yang lampau. Maksudnya mengubah kesinambungan hukum yang lampau tidak mempengaruhi kontinuitas hukum tersebut. Mungkin selebihnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yang akan menjelaskan tentang bentuk-bentuk nasih mansuh. Mungkin cukup itu saja dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya serahkan ke rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi kelompok kami mengenai nasih mansuh dalam Al-Quran. Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk nasih mansuh dalam Al-Quran dan hadits atau as-sunnah. Dilihat dari segi cakupan dan kejelasannya, nasakh terbagi menjadi 4 golongan atau 4 macam. Yang pertama disebut sebagai nasakh sarif, yaitu suatu ayat yang menghapus hukum pada ayat yang telah turun atau telah ada sebelumnya. Contoh dari bentuk nasakh ini ada pada surah Al-Anfal
ayat 65 yang mana Allah berfirman bahwa apabila ada di antara kamu 10 orang yang bersabar, maka mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh, dan jika ada 100 orang di antara kamu yang bersabar, maka dia dapat mengalahkan 1000 orang musuh. Nah, kemudian ayat ini dinasahkan kepada ayat 66 surah Al-Anfal juga, yang memiliki arti, sekarang Allah telah meringankan kepadamu dan dia telah mengetahui bahwa padamu ada kelemahan. Maka jika ada di antaramu 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang kafir. Dan jika di antaramu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang. Kemudian yang selanjutnya disebut sebagai nasakh dhimmi, yaitu jika ada dua nasakh yang saling bertentangan dan memiliki sebab turun yang sama pada waktu turun yang telah diketahui, maka ayat yang baru turun akan dihapus oleh ayat yang telah turun sebelumnya. Contoh bentuk nasakh ini ada pada surah Al-Baqarah ayat 180, yang artinya diwajibkan atas kamu apabila seorang di antara kamu kedatangan tanda-tanda maut, jika ia meninggalkan harta yang banyak, berwasiatlah untuk ibu, bapak, dan karib kerabat secara ma'ruf. Ini adalah kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini kemudian dinasahkan oleh hadis Nabi yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, yang artinya sesungguhnya Allah telah memberikan bagian tertentu untuk yang berhak, maka tidak boleh berwasiat kepada ahli waris. Jadi yang awal mulanya Allah menetapkan bahwa orang yang mendapatkan tanda-tanda maut itu harus berwasiat kepada keluarga dan karib kerabat. Kemudian hukum ini dinasahkan pada hadis Nabi yang menyatakan bahwa tidak boleh berwasiat kepada keluarga. Kemudian yang selanjutnya adalah nasakh kulli. Yaitu nasakh kulli, yaitu bentuk nasakh yang mana menghapus secara keseluruhan hukum yang ada sebelumnya. Contoh hal ini ada pada hukum iddah pada surah Al-Baqarah ayat 234 yang menyatakan bahwa iddah itu dilakukan selama 4 bulan 10 hari. Ayat ini tuh menasakh ketentuan iddah yang ada pada ayat 240 surah Al-Baqarah yang menyatakan bahwa iddah itu dilakukan selama setahun. Kemudian yang selanjutnya adalah nasakh juz'i, yaitu bentuk nasakh yang mana menghapus hukum yang mutlak menjadi hukum yang muqayyad, atau yang bisa dikatakan menghapus hukum umum untuk semua orang dengan hukum yang diberlakukan bagi sebagian orang saja. Contoh nasakh ini ada pada ayat 4 surah An-Nur yang menyatakan, yang artinya adalah, dan orang-orang yang telah menuduh wanita-wanita yang baik-baik berbuat zina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka deralah mereka yang menuduh itu 80 kali dera. Dan janganlah kamu terima kesaksian mereka buat selama-lamanya, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Nah, ayat tersebut dinasahkan pada surah An-Nur juga ayat 6, yang artinya adalah, dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah 4 kali sumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah orang-orang yang benar. Nah, itu tadi nasakh dari segi cakupan dan kejelasannya. Kemudian yang selanjutnya adalah berdasarkan dari segi hukum dan bacaan. Jumhur ulama membagi nasakh menjadi 3 golongan. Nah, yang pertama disebut sebagai naskhut tilawah wa baqa al-hukmi, merupakan penghapusan secara tekstual terhadap ayat-ayat yang ada di Al-Quran. Akan tetapi hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut tidak dihilangkan atau dihapuskan, hukumnya tetap berlaku. Nah, salah satu contoh dari bentuk nasakh ini adalah ayat rajam yang awalnya termasuk dalam Al-Quran, kemudian ayat tersebut dikatakan telah dinasahkan bacaannya, tetapi hukumnya tetap diberlakukan. Kemudian yang kedua adalah naskhul hukmi wa baqa'ut tilawah, yaitu menghapuskan suatu hukum yang berlaku tetapi tidak menghapus bacaan atau teksnya tetap ada. Contoh dari nasakh ini adalah perintah mengarahkan kiblat salat yang ada pada ayat 142 surah Al-Baqarah, kemudian dinasahkan kepada ayat 144 surah Al-Baqarah juga.
Nah, selain itu juga ada pula penghapusan hukum berpuasa selama 3 hari setiap bulan dan puasa Asyura dengan puasa Ramadan. Kemudian yang ketiga disebut sebagai nasutilawa wal hukmi ma'an, yaitu penghapusan ayat Al-Quran sekaligus dengan hukum yang terkandung di dalam ayat tersebut. Contoh dari nasakh ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Yahya ibnu Yahya. Dia membacakan kepada Malik dari Abdullah ibnu Abi Bakar dari Amroh dari Aisyah radhiyallahu anhu berkata, dahulu termasuk yang diturunkan ayat Al-Quran adalah 10 rodaat yang diketahui, kemudian dinasahkan oleh 5 rodaat yang diketahui. Setelah Rasulullah wafat, hukum terakhir tetap dibaca sebagai bagian dari Al-Quran. Nah, sebagian ulama yang dipelopori oleh Abu Muslim Asfihani melarang adanya nasikh mansuh antara sesama ayat yang ada di dalam Al-Quran, terlebih lagi terhadap nasakh Al-Quran dengan Al-Hadis atau As-Sunnah, sebab derajat Al-Quran lebih tinggi dibandingkan derajat Al-Hadis. Padahal salah satu syariat dari nasikh mansuh itu sendiri adalah nasikh harus lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan mansuh atau minimal sederajat. Kemudian yang selanjutnya yaitu nasakh yang dilihat dari segi memiliki hak untuk menghapus dalil atau hukum, dan nasakh ini dibagi menjadi 4 kategori atau 4 macam. Yang pertama adalah nasakh Al-Quran dengan Al-Quran. Nah, bentuk nasakh ini disepakati oleh orang-orang yang membenarkan adanya kejadian dan diperbolehkannya nasakh. Jadi nasakh ini tadi itu di dalamnya itu berisi nasakh-nasakh dari segi hukum dan bacaan yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, contoh dari nasakh ini adalah ayat yang memaparkan hukum iddah selama 1 tahun kemudian diganti menjadi selama 4 bulan 10 hari seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian yang kedua adalah nasakh Al-Quran dengan Al-Hadith atau Sunnah. Menurut pandangan jumhur ulama, Al-Hadith tidak boleh menasakh Al-Quran karena Al-Quran ini bersifat qat'i, sedangkan Al-Hadith bersifat zonni. Artinya, Al-Quran lebih kuat daripada Al-Hadith. Menurut Imam Syafi'i, Al-Quran memiliki derajat yang lebih tinggi dari hadith. Akan tetapi, ulama Hanifiyah, Imam Maliki, dan Ahmad berpendapat bahwa Al-Quran diperbolehkan dinasahkan dengan sunnah mutawatir. Mereka berpedoman pada alasan bahwa sunnah juga termasuk wahyu. Seperti yang ada pada ayat 3 dan ayat 4 surah An-Najm yang artinya, dan tiada yang diucapkannya itu di Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanya wahyu yang diwahyukan kepadanya. Kemudian nasakh Al-Hadith dengan Al-Quran. Menurut jumhur ulama, mereka memperbolehkan nasakh seperti ini. Contoh nasakh ini ada pada ayat 44 surah Al-Baqarah mengenai arah kiblat yang mulanya menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian dinasahkan oleh Al-Quran menjadi ke Masjidil Haram. Al-Qattan mengatakan bahwa Imam Syafi'i menolak adanya nasakh bentuk ini di dalam salah satu dari 2 riwayatnya. Kemudian yang selanjutnya adalah nasakh as-sunnah dengan sunnah. Nasakh ini adalah hukum yang telah ditetapkan oleh sunnah kemudian dinasahkan oleh dalil sunnah juga. Contoh nasakh bentuk ini adalah tentang hukum ziarah kubur yang awalnya dilarang oleh Nabi kemudian setelah itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan oleh Nabi sendiri. Nasakh bentuk ini kemudian dibagi lagi menjadi 4 kategori, yaitu nasakh sunnah mutawatir oleh sunnah mutawatir, dan nasakh sunnah ahad oleh sunnah ahad, kemudian nasakh sunnah ahad oleh sunnah mutawatir, dan nasakh sunnah mutawatir oleh sunnah ahad. Kami akan membahas tentang hikmah nasikh mansuh di dalam Al-Quran. Terdapat beberapa hikmah nasikh mansuh yang telah kami sebutkan di dalam makalah maupun presentasi dalam PowerPoint. Di antara hikmah nasikh mansuh secara umum ialah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menunjukkan bahwa syariat agama Islam adalah syariat agama yang paling sempurna. Oleh karena itu, syariat agama Islam ini menasakh semua syariat dari agama-agama lain sebelum Islam. Sebab syariat Islam ini telah mencakup semua kebutuhan seluruh umat manusia dari segala periode, mulai dari Nabi Adam alaihissalam yang kebutuhannya masih bersifat sederhana hingga pada zaman Nabiullah Muhammad SAW yang kebutuhannya semakin luas dan semakin kompleks.
Selanjutnya, hikmah nasih mansuh dalam Al-Quran adalah selalu menjaga kemaslahatan hamba agar kebutuhan mereka senantiasa terpelihara dalam semua keadaan di sepanjang zaman. Yang ketiga, untuk menjaga agar perkembangan hukum Islam selalu relevan dengan semua situasi kondisi umat yang mengamalkan, mulai dari yang sederhana sampai ke tingkat yang paling sempurna. Selanjutnya adalah untuk menguji orang mukallaf, orang yang menyebabkan beban hukum, apakah dengan adanya perubahan dan pergantian dari nasih itu mereka tetap taat dan setia mengamalkan hukum Islam, ataukah dengan begitu lalu mereka malah menjadi ikat dan membangkang terhadap pembaruan hukum Islam tersebut. Selanjutnya adalah untuk menambah kebaikan dan pahala bagi hamba yang selalu setia mengamalkan hukum-hukum perubahan, walaupun dari yang paling mudah hingga yang paling sulit. Sebab semakin sedikit menjalankan suatu peraturan Tuhan akan semakin besar manfaat, faedah dan pahalanya. Yang keenam adalah untuk memberi dispensasi dan keringanan bagi umat Islam. Sebab dalam beberapa nasah banyak yang memperingan dan meringankan beban dan memudahkan pengamalan guna menikmati kebijaksanaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Menanamkan kemauan yang lebih baik umat dan memudahkan segala urusannya. Sebenarnya maksud adanya nasah itu adalah untuk memudahkan umat jika ada hukum yang meringankannya. Jika tidak ada, maka adanya nasah tersebut untuk memecahkan persoalan sehingga berpulang untuk menambah pahala bagi yang menaati. Yang ketujuh adalah bahwa proses hukum yang diturunkan kepada manusia itu bersifat berangsur-angsur sesuai hukum atau kasus yang terjadi, sehingga dalam suatu periode terdapat suatu hukum dan pada periode selanjutnya bisa jadi terdapat hukum yang baru yang menasah hukum yang lama, sehingga pembaruan tersebut terjadi untuk sesuai dengan periode-periode manusia, sesuai dengan permasalahannya. Hikmah-hikmah tersebut kami ambil dari buku Ulumul Quran karya Abdul Jalal, kemudian juga Mabahis fi Ulumul Quran karya Manal Quran, sampai hingga di Ulumul Quran karya Hans Hasan Mansur Nasution. Begitulah hikmah adanya nasih dan mansuh yang telah kami rangkum. Semoga dapat dimengerti dan kami memohon maaf bila ada kesalahan di dalam makalah kami maupun presentasi kami pada saat kali ini.